Halo Teljon, berjumpa lagi bersama saya Mario Agustian Lasut dan bro saya ini Ruby Herman, masih di acara kesayangan kalian semua di Startup Gallery yang masih menyajikan acara dari narasumber dari berbagai startup. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Bro Ruby siapa? Boleh perkenalkan? Nah, ini CEO dari Kolabora, yaitu Bro Ernest Theodore. Ini luar biasa ini. Halo. Masih muda, sudah karyanya banyak ini. Amin, Halo Bro amin. Ernest. Saya menyapa sahabat Eljon dulu. Semoga dalam kabar baik, sehat selalu, dan bisnisnya dalam keadaan baik ya, sahabat-sahabat Eljon. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya Bro Ernest sudah meluangkan waktu untuk sharing, khususnya di Startup Gallery. Sama-sama, sebuah kehormatan juga buat saya diundang ke acara ini. Terima kasih. Dan juga semoga menginspirasi buat sahabat-sahabat Eljon. Yes. Oke, kita langsung masuk saja pertanyaan. Apa sih ini Kolabora? Mungkin boleh dijelaskan, Bro Ernest. Nah, Kolabora ini adalah coworking space. Jadi kalau yang belum tahu coworking space, apa sih coworking space itu? Coworking space itu adalah ruang kerja bersama. Yang intinya adalah, saya menganaloginya biasanya adalah, kalau dulu kita biasa kerja ke kafe, karena pengen cari tempat gitu kan, untuk bisa nyaman bekerja. Tapi ada sebuah keluhan, kayak misalnya internetnya kurang proper, tempat kerjanya kurang nyaman, karena meja kafe kan lebih kecil, dan kebetulan juga ambience-nya juga kurang hening. Nah, makanya coworking space inilah mulai hidup dari tahun 2010-2011 di Indonesia kalau nggak salah. Dan sekarang mulai sudah mulai dikenal coworking space dengan produk-produknya. Ada private office, ada share desk, ada dedicated desk, ada virtual office, dan yang terakhir ada event space buat menyelenggarakan event-eventnya startup seperti itu. Oke. Nah, perjalanan Bro Ernest sendiri sampai mendirikan Kolabora gimana nih? Boleh share ke kita? Boleh. Dulu juga waktu awalnya saya kerja sama orang juga di sebuah brand di mana saya banyak belajar lah di brand itu. Mulai dari Jakarta, kemudian ke Jawa Tengah, sampai berakhirlah dipercayakan oleh beberapa partner-partner saya mendirikan Kolabora. Jadi Kolabora sendiri ini sebenarnya dari 3 partner yang mendirikan Kolabora, dari gabungan beberapa orang yang dengan keahliannya masing-masing, sehingga Kolabora ini tercipta. Makanya namanya Kolabora, berasal dari kolaborasi. Jadi saya rasa di zaman sekarang kita harus berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah brand awareness yang besar. Nggak hanya awareness sih, keuntungan dan sebagainya bisa didapatkan dari kolaborasi. Gitu. Siap. Kalau cabangnya sudah berapa nih, kurang lebih nih, Kolabora? Saat ini Kolabora tahun lalu ya baru berdiri di Hayamuruk Plaza, dan awal tahun ini ada di Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Tadinya kita juga ada merencanakan untuk buka beberapa di Jakarta, tapi karena keadaan juga yang kurang memungkinkan saat ini, jadi kita tahan dulu. Seperti itu. Tadinya mau buka 10 ya gitu ya? Iya, rencananya begitu. Target kita di 2020 itu harusnya 10 brands in Jakarta. Cuman ya sekaligus gini, coworking mungkin sekarang sudah menjamur di mana-mana. Saat ini kita coba membuat sesuatu yang baru namanya Flexi Space. Flexi Space itu jadi flexible space. Jadi kalau misalnya startup udah dapat funding, mereka kan nggak mungkin satu ruangan hanya 5 orang, pasti timnya bertambah besar. Flexi Space ini kita mengakomodir, karena kan biasa startup dapat funding nggak mungkin dibeliin aset, beliin kantor untuk biaya renovasi, itu kan buang-buang uang. Jadi kita Kolabora hadir untuk membantu mereka, nggak harus punya properti, nggak harus renovasi sendiri, Kolabora support itu. Oke. Kantornya startup nih jadi. Kantornya startup, betul. Startup, small medium size company. Yes. Oke, Bro Ernest, dari menjamurnya coworking space lain nih, baik di Jakarta ataupun di daerah lain, yang membedakan Kolabora dengan coworking space lain, selain flexi space-nya apa nih? Ya, jadi kalau kita sih, pasti masing-masing punya unique selling point, itu udah biasa lah ya dalam bisnis. Tapi yang paling utama dari partner-partner saya selalu bilang sama saya, kita jaga kualitas, jaga service. Karena yang kita jual ini kan seperti hospitality ya. Jadi service-nya harus benar, terus apa yang kita janjikan ke klien itu harus benar-benar terlaksana dengan baik dan benar. Seperti itu kurang lebih. Kebetulan partner saya juga lama di bidang hospitality, di perhotelan,
beliau selalu mengingatkan saya untuk jaga SOP, jaga kualitas, sehingga mereka yang datang ke tempat kita tuh merasakan benar-benar feels like home. Seperti itu. Kita standar service-nya cukup tinggi. Gitu. Saya mau tambahin nih bedanya mungkin Collabora dengan yang office lainnya. Di Collabora itu tenantnya ada finansialku.com. Iya, luar biasa itu. Iya. Itu dia. Yang lain nggak ada. Jadi kebetulan saya kenal sama Bro Mario ini sudah dari awal-awal saya tahu co-working space. Beliau ini hebat dalam mendirikan sebuah komunitas. Beliau ini sungguh-sungguh cerdas lah. Saya bilang ini aset bangsa yang sebenarnya harus dikembangbiakan. Wah, dikembangbiakan. Biar muncul Bro Mario lainnya. Dikembangbiakan, waduh. Iya, sayangnya ini bukan episode saya nih. Episode Bro Ernest. Iya. Bro Ernest, kalau untuk services yang ditawarkan, fasilitas dan tentunya ada service kan kalau di coworking space. Apa aja nih yang ditawarkan oleh Collabora coworking space ini? Kita ini coba menghadirkan ketika coworking space lain, biasalah ya, ada coworking space biasa, ada pantry, ada sudut di mana ada ambil coffee, tea, dan segala macam. Kita coba menghadirkan coffee shop ke dalam coworking space. Mungkin memang bukan suatu hal yang baru, tapi kita coba menghadirkan itu di dalam. Dan saya juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelum, banyak yang kerja di gedung, di coworking space, tapi ketika ingin merokok harus turun ke bawah lama. Jadi business owner-nya kayak bilang, waduh ini kayaknya habis buat pada ngerokok nih. Jadi kita juga coba membuat coworking space yang ada coffee shop-nya, ada smoking room-nya juga. Bagi yang nggak merokok, kita juga menyiapkan tempat yang non-smoking, terus kemudian ada quiet room juga buat mereka beristirahat. Untuk istilahnya kalau kita udah bekerja keras kan kadang-kadang kita butuh refreshing ya, mengistirahatkan kepala sejenak, bisa dengan main games, bisa dengan ke quiet room, bener-bener me time banget gitu. Jadi kita coba membuat itu, dan juga kita mengakomodir event-event untuk startup yang lebih besar. Kapasitas kami mungkin sekelas small ballroom mungkin ya. Kapasitas kita untuk di Hayamuruk Plaza untuk event itu sekitar 375 sampai 450 orang kalau dipadatkan. Wow. Tapi kalau dengan sekarang peraturan PSBB kita hanya bisa setengahnya. Oke. Kalau ukuran saya semua berarti PSBB itu ya berarti. Oh iya. Ini banyak juga event-event yang sebelum COVID ini banyak sekali ya event-event yang sering diadakan ya. Coba disebutkan nih siapa aja yang pernah bikin besar itu kebanyakan berasal dari finansialku. Wow. Luar biasa, mereka nggak tanggung-tanggung, biasanya berkolaborasi, namanya juga Collabora kan, kita harus menuangkan semangat kolaborasi. Mereka kolaborasi sama Aksa Mandiri, sama brand-brand besar, gitu ya. Itu buat saya sebuah keuntungan, kita mempunyai tenan sebuah startup karena sekaligus kita dipromosikan oleh startup-startup yang berkembang. Betul. Dan jadi, kemudian hari pakai event space lagi. Iya. Ambil contoh kan kayak Pak James Wee, ya kan, bikin acara di situ. Ternyata sampai sekarang masih bikin acara di situ. Betul. Makanya tak kenal maka tak sayang kan. Makanya kenalan dulu, tahu dulu situ ya. Betul. Jadi kalau saya pada prinsipnya adalah co-working space atau flexi space ini the power of community. Ketika kita berbuat sesuatu buat komunitas, itu pasti akan ada timbal balik suatu saat nanti. Jadi kadang-kadang banyak yang tidak sevisi, buat apa sih kasih best price atau kasih harga yang luar biasa untuk komunitas. Buat saya itu bukan sebuah kerugian, tapi adalah keuntungan yang tertunda. Jadi kita akan merasakan hasilnya di kemudian hari, bahwa karena kita nggak perlu keluarin biaya marketing yang sangat besar, biaya iklan yang sangat besar, tapi karena the power of community, mereka adalah orang-orang yang butuh tempat-tempat untuk berkomunitas, untuk berkolaborasi, untuk sharing satu sama lain. Itulah yang jadi visinya Collabora. Nih, saya setuju nih. Buat apa tempat bagus-bagus kalau nggak ada yang datang kan? Iya kan? Kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang tahu, ya percuma gitu kan. Cuma.
Iya, lebih baik banyak yang datang, banyak dikunjungi, jadi orang nyaman juga. Sahabat Eljon, tapi kita mesti break dulu nih, karena masih banyak yang mau lewat. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kupas tuntas bagaimana sih strategi-strategi dari Kolabora, khususnya dalam startup. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, langsung masuk lagi. Langsung masuk, Mario, sikat. Oke. Ya, jumpa lagi bersama kita berdua di sini, masih bersama Mario Agustian Nasut dan Ruby Herman. Bagi yang kelewatan, narasumber kita siapa malam ini? Malam ini. Gak apa-apa. Lanjut. Lupa lagi. Narasumber kita kali ini yaitu Bro Ernest Theodor Petobian ya, bahasanya Petobian. Nah, Bro Ernest ini adalah CEO dari Kolabora. Kita banyak banget tadi ngobrol. Bagi yang kelewatan, silakan nonton nanti bisa di YouTube ataupun di aplikasi dari Eljon TV. Oke, lanjut nih. Kalau virtual office ada nggak nih, Bro Ernest? Karena kan banyak banget nih masa pandemi ini yang membutuhkan izin yang tadinya ruko, terus sewa tempat, ternyata mereka lebih nyaman kerja di rumah, tapi dia mau ambil virtual office-nya atau izin domisilinya. Nah, ini gimana, Bro Ernest? Ada solusi kah yang dari Kolabora? Betul, jadi kita tahu bahwa dunia ini sedang dilanda sama pandemi. Tidak luput juga Indonesia, terlebih Jakarta, terkena dengan impact. Ini suatu hal yang menarik ya. Jadi ketika pandemi ini terjadi, setelah terus masuk masa transisi, kebutuhan akan virtual office dan private office ini inquiry-nya terus masuk gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya saya belajar, saya dikuatkan oleh para partner-partner saya saat ketika lagi masa PSBB. Tenang teh, belajar dari krisis 98 gitu ya. Sebenarnya krisis itu mematikan beberapa hal memang, tapi ketika setelah krisis muncullah milioner baru. Nah, itu yang saya pegang teguh, di mana kita harus shifting. Kita namanya startup ya, kita coba rubah bisnis model, kita shifting produknya seperti apa, kita coba racik, dan kita juga coba membantu untuk bisnis-bisnis ini kembali hidup. Caranya bagaimana? Satu, virtual office. Tadi seperti yang Bro Mario sebut, virtual office ini kita coba dengan package yang menarik, sehingga mereka bisa cepat berusaha, karena gini, legalnya Indonesia adalah masih tetap butuh surat keterangan domisili usaha atau SKDU yang biasa lazimnya ya, digunakan untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, bagi yang sekarang shifting, orang kerja dari rumah karena supaya tidak tertular dengan virus. Nah, ini yang ini yang coba kita manfaatkan, kita meramu sebuah virtual office di mana mereka dengan mudah, cepat kita membantu sehingga proses-proses bisnis mereka bisa berjalan lancar. Nah, kedepannya juga ada shifting juga nih. Banyak kantor-kantor besar yang mulai downsizing karena dengan adanya pandemi ini mereka jadi shifting kerja dari rumah atau disebut work from home. Nah, tapi tetap aja namanya legalnya tadi tetap butuh kantor kan untuk domisili. Nah, kita menawarkan juga paket-paket private office di mana ya mungkin kedepannya nggak semuanya tim harus hadir ke kantor, hanya beberapa orang yang datang ke kantor. Contoh misalnya startup ada CEO, ada CFO, dan mungkin tim-tim keuangan yang harus hadir karena masih butuh tanda tangan basah, cat basah, dan sebagainya. Kedepannya mungkin hanya timnya datang seminggu sekali untuk present dia mau do apa 1 minggu ini, terus mungkin evaluasi. Kedepannya saya lihat akan seperti itu ya, dengan sudah biasanya orang kerja dari rumah. Mungkin sales juga nanti akan ke kantor seminggu sekali karena lebih banyak di jalan, lebih banyak canvassing, lebih banyak sales call, seperti itu. Tepat banget ini, tepat banget nih menggunakan Kolabora. Silakan Bro Mario. Bro Ernest, ini dengar-dengar Kolabora juga ada aplikasinya nih. Ini Betul. jarang banget lo coworking space keluarin aplikasi. Ini aplikasinya buat apa? Buat selfie atau gimana? Jauh kan Pak? Sekarang kan semua gitu. Semua itu serba digital, satu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi, kegunaannya buat apa? Kita memotong SDM, karena seperti kita ketahui di awal-awal startup itu minim sumber daya lah. Bukannya kita nggak mau hiring orang, tapi lebih kepada ini kalau kita bisa bikin sistem, kenapa enggak? Contoh, orang mau meeting room daripada dia harus nelpon,
nanya Mbak kesediaannya ada jam berapa sampai jam berapa, ruang meeting yang kapasitas berapa, lebih baik langsung cek di aplikasi, oh ada yang available, mereka langsung tinggal book aja, itu satu kegunaannya. Yang kedua adalah kita menyediakan juga daripada pesan kopi, apalagi sekarang masa PSBB, daripada ngantri-ngantri, pesan aja lewat aplikasi, nanti tinggal diantar. Kalau kerjanya di dalam Kolabora ya, jadi diantar langsung ke tempat, oh ternyata dia ruangannya di sebelah sana, tinggal diantar aja ke tempatnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita menggunakan aplikasi ini sebagai perbantuan juga buat para startup. Di aplikasi kita ada sistem absen, di mana ketika startup ini belum punya fingerprint atau sistem untuk mengontrol anak buahnya, jadi tinggal bilang aja ke kita sediakan. Jadi kita rekapkan setiap akhir bulan, kita kasih report. Ini masuk jam berapa, keluar jam berapa. Sampai saat ini kita baru develop sampai di titik itu, tapi kedepannya kita mencoba untuk mendevelop supaya semua lebih bisa terkontrol. Misalkan ya, contohnya ini sedikit bocoran nih, kedepannya CEO-nya kerja dari rumah, tapi dia mau kontrol, ada yang masuk nggak? Nggak hanya lewat absen, tapi lewat live IP cam. Wah, CCTV gitu ya, IP cam ya. Pasang CCTV ya? Iya, betul. Di ruangan deh. Betul. Nanti makin ketahuan CMO-nya pernah ngantor. Kedepannya juga kita coba buat sebuah aplikasi ketemu dengan video seperti yang kita gunakan sekarang saat ini. Ada beberapa aplikasi kan kita, tapi hanya untuk close group. Intinya adalah supaya datanya lebih terjamin, hanya berada di lingkup tenannya Kolabora saja, seperti itu. Ini masih kita coba kembangkan sih. Masih kita coba cari partner lah, lebih tepatnya, supaya kita nggak buat dari nol. Kalau butuh partner buat tahu penghasilan tuh, gandeng finansialku aja tuh. Oh, itu udah pasti. Pokoknya semua berkaitan dengan perencanaan keuangan atau apapun, saya udah pasti percaya finansialku, nggak bakal pilih yang lain. Makanya itu namanya nendang teman sendiri lah, nggak baik seperti itu. Karena kan banyak, begitu zaman sekarang kan banyak. Curhat ya, Bang Mario. Yang bantuin siapa, yang dipartnerin siapa. Gitu. Oh iya, nggak boleh gitu dong. Semua itu ada simbiosis mutualisme. Siap. Terima kasih nih Pak. Oke, kita kembali ke laptop. Balik ke laptop. Boleh. Seperti acara komedi apa ya? Untuk startup, itu salah satu poin paling penting adalah permodalan, Bro Er. Betul. Ya. Kolabora ini gimana permodalannya? Ini aset loh, ini gede loh. Iya, besar-besar banget iya. Event Dan, space ya, salah satu yang tergede di Indonesia, mungkin saya bisa bilang ya. Betul, karena sebenarnya gini, orang nanya bisnis coworking space seperti apa sih? Mahal. Kenapa? Kita butuh satu tempat. Tempat ini aset, tempat properti ya. Kita tahu gedung perkantoran nggak murah saat ini di Jakarta. Terus kebetulan saya ketemu sama partner-partner yang luar biasa sevisi. Saya kebetulan punya kapasitas di dunia coworking space lebih dari 5 tahun saya di dunia ini. Terus partner saya yang satunya lagi punya banyak properti kebetulan di Jakarta, dan satu lagi kita juga berpartner sama kontraktor. Jadi kita mensinergikan semangat kolaborasi itu, kita berkolaborasi membuat sesuatu yang berguna buat startup ya, terlebih ya. Itulah yang jadi dasar. Nah, saat ini masalah pendanaan kita masih menggunakan dana dari para pemegang saham. Kita belum mungkin akan segera mencari investor atau funding untuk ke tahap selanjutnya, karena kita punya perencanaan sangat jauh ke depannya. Mudah-mudahan kita direstui, kita mau sampai kota-kota besar di Indonesia, dan kita juga akan coba shifting juga ke co-living. Ini rencana besar, big plan-nya seperti itu. Oke, co-living itu apa lagi tuh? Nah, ini dia, karena sekarang banyak yang WFH, jadi gini, ini banyak keluhan juga ya. Ini menarik kalau dibahas nih, bisa satu bab sendiri, di mana banyak yang WFH, work from home, tapi di rumah keganggu sama saudara, keganggu sama kalau udah berpasangan sama suami atau istri atau anak. Nah, di co-living ini kita lebih ke target market kita masyarakat nomad, sebenarnya digital nomads, di mana orang itu tinggal dan bekerja di dalam satu tempat. Jadi tinggal proper, kerjanya proper dan berada di dalam satu komunitas. Ini baik lagi the power of community ya, seperti yang Bro Mario selalu bangun tuh. Powernya ada di mana? Di komunitas. Kenapa? Karena mereka
nggak hanya kerja, nggak hanya tinggal, tapi bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang memperjuangkan hal yang sama, startup. Jadi mereka bisa bertukar ide, kadang-kadang sharing, kadang-kadang bahkan muncul ide-ide baru untuk membuat startup. Nah, gitu. Wah, saya tertarik nih sama co-living. Iya. Iya. Ruby kan properti YouTuber nomor 1. Nah, Bisa itu dia. ribut Makanya semua. ini kita gandeng lagi. Gitu. Iya. Semangat kolaborasi lah. Ya. Oke. Nah, untuk sebenarnya begini Pak Ernest. Jadi coworking space ini kan sebenarnya boomingnya baru beberapa tahun nih, gitu kan. Oh, betul. Sekarang langsung dihantam sama krisis. Landscape industri coworking space gimana kebanyakan during this crisis, dan Bro Ernest surviving-nya gimana nih? Bertanya gimana kemarin? Baik, sebelum dijawab kita mau break dulu karena banyak yang mau lewat. Jadi, sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Bersama Mario Agustian Lasut dan juga Bro Ruby Herman, masih di Startup Gallery. Bagi yang ketinggalan, ya nonton lagi segmen sebelumnya. Kita masih bersama Bro Ernest. Silakan Bro Ernest, disikat jawabannya. Nah, ini salah satu bisnis yang terdampak, kita tidak pungkiri. Bisnis properti, perhotelan, terus kemudian coworking space ini cukup terdampak. Di mana kita kan berdasarkan okupansi rate, banyak perusahaan startup juga yang gulung tikar, kita sangat sayangkan juga. Terus kemudian kita juga terdampak karena ketika startup itu gulung tikar, kita nggak ada yang menghuni. Nah, banyak juga brand-brand besar yang menutup beberapa cabangnya, dan kita sebisa mungkin bertahan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada chance, ada peluang, di mana kita harus shifting produk. Baik-baik lagi ya, seperti segmen 1 saya bahas, di mana sebenarnya ini menguji kita, bagaimana kita merubah bisnis model, shifting produk kita, yang diterima pasar saat ini seperti apa, itu yang kita harus, kemampuan kita berpikir di mana, ini kita harus rubah, jadi A, gimana jadi B, gimana jadi C. Nah, tetap juga kita juga mempertahankan tenan dengan cara kita memberikan sesuatu, karena gini, pandemi ini semua terdampak, gitu. Tapi kita juga gimana mensupport tenan-tenan kita supaya bisnisnya tetap struggling, bisa bertahan juga terkena ombak ini, sehingga nanti ketika once ekonomi sudah bangkit kembali, kita bisa sama-sama bangkit. Inilah yang saya bilang, coworking space bukan hanya tempat sewa menyewa, tapi di mana kita harus mengerti keadaan komunitas kita bagaimana, tenan kita bagaimana, terus kita sebagai operator harus bagaimana menyikapinya. Itu yang kurang lebih strategi yang membuat Kolabora bertahan, dan mudah-mudahan badai ini cepat berlalu, semoga kita juga semua bisa melewati semua dengan baik. Yes, saya tertarik sama co-living-nya. Mau tanya Iya, lagi. balik lagi. Coba tanya dong, tanya. Ini Kupas tuntas. Co-living ini lokasinya nanti di mana nih untuk co-living? Nah, saat ini Ancol kayaknya bro, kita bertiga lagi di Ancol. Jadi ini menarik nih ya. Indonesia, Bali adalah the best pilihan tempat pilihan co-living untuk para digital nomad sedunia. Sedunia ya? Global ya. Sedunia. Global. Indonesia adalah tempat urutan 3 besar yang paling dicari. Nah, menariknya adalah di mana? Kok kayaknya kita nggak pernah dengar, tapi kok jadi 3 terbesar? Di Bali. Ini kalau kita mau lihat, Canggu itu dimulai dari Canggu dan Ubud sekarang jadi tempat favorit mereka digital nomads untuk datang. Nah, jadi ini lucu. Ini saya sedikit kasih bocoran lah. Jadi co-living ini karena tempat tinggal, kalau turis lagi on season, itu diisi sama turis. Dan ketika turis off season, itu para digital nomads datang ke sini untuk kerja sambil liburan. Dan itu sekarang jadi bisnis yang luar biasa. Di Bali sudah menjamur. Sekarang Bali 2 tempat, Canggu dan Ubud. Itu 2 tempat yang paling dihuni, dicari dari digital nomads dari Kanada. Jadi kebetulan pas mereka musim dingin juga, jadi mereka summeran di sini lah. Summeran. Gitu. Dan di Jakarta, surprisingly sudah ada beberapa. Sudah ada ya, dan ada satu brand besar coworking juga yang sudah buat juga. Gitu. Oke. Nah, dan ini
Dan Silakan, ini Pak. buat kita adalah sebuah sesuatu yang unik sebenarnya. Coba kita juga mau coba bermain ke situ, kita satukan konsep ini. Jadi Kolabora punya visi, kita yang bawa, kita coba membuat sebuah terobosan namanya Flexi Space. Visi kita mau jadi Flexi Space yang terbesar di Asia Tenggara. Kita nggak mau muluk-muluk seluruh dunia, cukup Asia Tenggara dulu, itu yang kita targetkan dengan membangun fondasinya di Indonesia sendiri. Seperti itu. Kalau Flexi Space-nya itu nanti di Hayamuruk kah atau di tempat Flexi lain? Space kita kebetulan gini di Setiabudi di Kuningan Jakarta Selatan, kita ambil tempat itu satu gedung. Jadi lantai 2-nya itu kita bikin coworking space, sisa lantai lainnya sampai lantai 7 itu kita bikin Flexi Space. Co-living nanti situ juga? Belum? Co-living kita rencananya di luar Jakarta sih. Di luar Jakarta itu. Karena kita lihat Jakarta bukan jadi tujuan yang utama sih sebenarnya. Kedepannya ya co-living ini ya? Iya, co-living, karena co-living ini banyak faktor, karena kebanyakan digital nomads itu dari orang luar, mereka tuh standarnya tinggi. Jadi mulai dari tingkat kelembapan udara dihitung, tingkat polusi dihitung, rumah sakit terdekat dan kesiapan infrastrukturnya seperti apa. Itu benar-benar hal yang cukup rumit lah untuk menyediakan itu semua buat mereka. Dan harganya nggak terlalu Ruby lagi mikir. Itu untungnya luar biasa sih. Nantilah Bro Ruby kita ngobrol-ngobrol lah. Ya udah tahu nih mau di mana. Ini kan masih mikir loh. Kita kan masih mikir kan. Nah, Bro Ernest, nggak banyak juga coworking space yang tutup nih. Waduh. Betul. Ini gimana? Ada brand besar loh yang tutup juga. Iya, apa mereka nggak siap sama pandemi ini? Karena kan basisnya emang offline space kan, bahasanya gitu kan. Nah, apa gimana? Mungkin ada faktor-faktor. Jadi kalau faktor, ya kita seperti ketahui lah, ketika tenan nggak melakukan pembayaran, otomatis kita juga nggak bisa melakukan pembayaran. Karena gini, ini yang unik ya. Ini yang unik. Insentif pajak kita menerimanya. Tapi ketika adakah kelonggaran, kayak misalnya di gedung itu bayar service charge. Terus listriknya lebih mahal daripada listrik biasanya. Itu tidak ada kelonggaran. Jadi menurut saya mungkin itulah faktor-faktor yang operational cost-nya terlalu berat, sehingga lebih memutuskan, udah deh, kita nggak bisa survive, lebih baik close operation aja. Hal-hal seperti itu sih yang pandangan saya. Saya nggak tahu pastinya kenapa mereka sampai tutup. Tapi kalau yang saya alami dan yang saya tahu, kita tidak dapat insentif atau kemudahan lah dengan service charge tetap jalan, bayar listrik tetap jalan, seperti itu. Kalau menurut saya itu tadi jawabannya tadi sebenarnya kurang kolaborasi. Iya, itu juga. Kalau sering kolaborasi kan sering bikin event. Bikin event kan masa banyak datang. Jadi sewa tuh tempat gitu kan. Benar. Itu dia. Yes. Silakan Pak Mario. Semangat kolaborasi menurut saya harus lebih digalakkan lah, apalagi sekarang dengan pandemi ini banyak-banyaklah kita kolaborasi supaya gedenya bareng-bareng, nggak jalan sendirian. Oke. Bro Ernest, saya mau tanyakan, tadi kan Kolabora dapat satu gedung tuh kan. Yang kita tahu kan di Jakarta sendiri tingkat okupansi office building itu less than 50%, bahkan kurang dari 40%. Iya. Gimana caranya Kolabora bisa negosiasi sama pemilik gedung gitu loh? Nah, itulah makanya itu partner saya punya kemampuan spesial lah, karena dia juga orang properti yang mumpuni di Jakarta. Dia banyak kenalan-kenalan partner-partner yang sehingga kita bisa bisa bersaing harga di pasar. Jadi harganya kita bisa tekan, terus harga jual juga murah. Namanya gini, startup. Ini bukan mengecilkan startup, tapi karena kita juga bermain di area startup. Startup awal-awal masih juga bisnis modelnya belum tahu. Terus produknya yang mau dijual sudah diterima pasar apa belum, terus jualannya sekuat apa. Kita harus sebenarnya support startup supaya at least dengan harga sewanya masih bisa bersaing, masih make sense di kantong mereka, nggak memberatkan projection mereka. Nah, itulah yang Kolabora coba. Kita nggak sembarang membuka tempat, tapi kita lihat nilai lokasi strategis atau enggak.
harganya bisa ditekan atau tidak. Dan itu kan yang paling penting. Sekarang orang balik-balik lagi gini, ya udah deh agak masuk sedikit, tapi yang penting harganya masuk budget. Apalagi setelah pandemi ini, saya kira kita akan semakin wise dalam mengeluarkan uang, gitu kan. Nah, itulah yang coba Kolabora, kita pelan tapi pasti kita coba cari-cari pelan-pelan mana yang bisa kita kerjain, lokasi bagus, harga bagus, ya itulah kita juga dengan namanya kolaborasi, kita ngajak partner-partner kita juga untuk kolaborasi. Gitu. Daripada gini, okupansi di bawah 50, bahkan 40% aja nggak nyampe, misalkan kata Bro Mario seperti itu. Daripada mereka juga kan kosong, tetap bayar service charge. Daripada begitu, kenapa nggak kita kolaborasi aja? Gotong royong. Betul. Mari gini, semangat ya dari dulu dari tahun 45 bahwa semangat bangsa ini semangat gotong royong. Tapi makin kesini sebenarnya makin hilang kan gotong royong itu. Semua cuan first. Ya tapi ya nggak pungkiri cuan itu perlu kok, tetap perlu. Gitu. Tapi cuan dengan kolaborasi ketika jalan bareng-bareng cuannya lebih gede. Lebih kenceng gitu ya. Oh iya dong. Nah, sahabat Eljon mungkin nggak tahu ya, tahun lalu tuh ada salah satu startup yang berasal dari industrinya coworking space, yang kalau IPO, jadi IPO atau melantai di bursa, dia jadi perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia untuk ukuran startup. Yeah. Namun di reject dan harganya jadi 1/10 dari valuasinya. Kira-kira suatu startup di coworking space ini, apa yang membuat dia jadi valuasinya gede banget gitu loh. Sedangkan kan dealing sama yang punya gedung aja kadang-kadang kan nggak mungkin hitungannya tahun kan. Karena kan si coworking space ini mesti, berapa tahun Pak? 5 tahun. 3-5 tahun. Ya. Mungkin satu kan kita bisa tekan jadi 3 lah. Renov, terus juga mesti instalasi listrik, air, bahkan di Hayamuruk sendiri ada shower air panasnya. Iya, betul. Ada kamar mandinya. Betul. Nah, kita mengakomodasi juga. Orang sekarang sepedaan juga kan ke kantor, sepedaan ke kantor, mandi lagi. Ada. Kita ada pakai sepeda loh. Jangan dijawab dulu, nanti. Nanti kita akan kembali di segmen terakhir. Kita akan kupas tuntas lagi, tetap di Startup Gallery. Oke. Sip. Mulai lagi ya. Yuk, siap. Dihitung dong. Nggak perlu 5, dihitung. 4, 3, 2. Sahabat Eljon, sampai juga kita di segmen terakhir. Wah, ini isinya padat, bergizi nih. Apalagi mengenai industri coworking space. Tadi gue mau nanya apa ya? Jadi lupa nih. Mungkin Tadi valuasinya valuasinya dari mana aja? Kalau coworking space. Karena itu kalau jadi IPO dia paling tinggi loh. Ngalahin Alibaba bahkan valuasinya. Nih, jadi kalau kita racikan dapurnya Kolabora nih kalau saya mau buka sedikit. Jadi valuasi untuk coworking space memang paling besar karena asetnya dihitung luar biasa. Gitu ya, dari sewa ke gedung, terus kemudian adalah renovasi yang nggak murah. Terus kemudian adalah sistem di dalamnya. Dan kita juga Kolabora membuat aplikasi. Kalau kita menghitungnya adalah kita jangan semata-mata nilai valuasinya aja. Makanya Kolabora ini perlahan tapi pasti kita coba buat cash flow-nya positif dulu. Buat cash flow-nya positif, jadi bukan hanya sekedar valuasi, tapi masih cash flow negatif. Kita coba buka ke investor buka funding ketika cash flow kita positif. Jadi tadi Bro Mario di segmen sebelumnya sempat menyebutkan bahwa ada startup yang mau IPO, tapi setelah dicek jadi valuasinya 1/10 aja. Nah, mungkin ya ini saya nggak tahu, ini hanya pandangan saya aja, mungkin cash flow-nya belum positif, tapi langsung buka cabang lain, terlalu cepat growing-nya. Nah, kalau saran saya buat kepada teman-teman juga pemain startup dan juga startup coworking space, perlahan-lahan tapi pasti itu lebih Jadi kita tidak mengecewakan orang. Ketika ketika kita memberikan valuasi, itu valuasi bukan semata-mata hanya di atas kertas, tapi kita membuktikan juga bahwa cash flow-nya positif, udah green lah kalau bahasanya anak-anak startup udah green, jadi lebih pede lagi. Oh iya, kenapa saya nggak invest di sini aja, dari founder juga jadi seneng gitu. Oke.
poin terbesarnya adalah sewa dan renovasi yang dimasukkan di asetnya ya. Iya. Sewa dan renovasi. Bayangin aja, kalau ada 10 cabang, 20 cabang, Pro Ruby mungkin ngelihatnya, wah keren banget tuh ya. Makanya valuasinya pump up ya. Betul, tapi itulah. Oke, silakan. Jadi saya tambahin sedikit nih ya. Jadi ya ini sebenarnya bukan, balik lagi saya tekankan, co-working space bukan cuma sekedar bisnis sewa menyewa, tapi adalah kita the power of community. Karena the co-working space tanpa komunitas itu nggak ada apa-apanya. Susah sekali untuk berkembang. Akhirnya apa? Perang harga. Itulah yang sebenarnya ditakutkan. Jangan sampai kita sama pemain ini perang harga. Lebih baik perang di mana kita sama-sama membangun bikin startup lah, sebanyak-banyaknya bikin startup, ngebangun komunitas. Itu sih pesan saya. Nanti Pak Mario ada startup lagi tuh kayak denger-denger. Wah, dia banyak. Terakhir 11, saya dengar terakhir 11. Oke, baik Pak Ernest. Kalau kita ingin tanya nih Pak Ernest, bagaimana sih kalau standar protokol ini saat mungkin pandemi ini? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Oke, saat ini kita mengikuti standar protokol dari Pemda DKI Jakarta yang harus menyiapkan tempat cuci tangan di luar area gedung. Kebetulan yang di Setiabudi gedung sendiri, jadi itu lebih banyak protokol ya. Terus kemudian bagi mereka yang sudah mau bekerja di kantor, kita wajibkan untuk surat keterangan sehat dan setidaknya kita tahu riwayat 2 minggu terakhir atau apa, kita ngisi form. Jadi kita tracking dia dari mana aja, apakah dari luar kota atau tidak, tinggal serumah dengan siapa, di area manakah dia bekerja. Itu kita sangat kontrol sekali karena kita nggak mau jadi pusat penyebaran ya. Karena beberapa hari terakhir saya dengar pusat penyebaran ini yang orang sebut gelombang kedua, tapi menurut saya gelombang 1 aja belum selesai, gimana gelombang kedua kan? Itu banyak dari perkantoran. Nah inilah yang sebenarnya kita antisipasi betul-betul. Kalau di yang kita punya prosedur dari sebelum masuk gedung itu sudah kita ukur suhu, 1. Yang kedua, wajib cuci tangan, bukan hand sanitizer ya, wajib cuci tangan sebelum masuk ke area gedung. Dan yang kalau dia sudah sampai di tahap itu berarti dia sudah surat-surat yang kita butuhkan itu mereka sudah submit dulu ke kita minimal 3 hari sebelum. Terus kita pastikan lagi setiap 2 jam sekali di cabang manapun Kolabora kita announcement untuk cuci tangan, etika batuk atau bersin, jika mengalami tiba-tiba merasa tidak enak badan untuk segera ke rumah sakit atau klinik terdekat, itu selalu kita announce. Dan juga di setiap sudut-sudut bahkan kita mewajibkan bahwa satu orang memiliki hand sanitizer masing-masing. Kita menyediakan juga, tapi alangkah baiknya, jadi semua itu safe. Kita juga selalu, kita mendisinfektan selalu setiap 3 jam sekali area-area kita untuk menjaga. Kita lebih tindakan preventif, jangan sampai kita juga jadi salah satu pusat penyebaran. Seperti itu kurang lebih. Wow, aman banget ini. Harus. Kita harus cepat memotong ini supaya cepat berlalu lah. Kita nggak mau berlarut-larut seperti ini. Oke, nanti ada pengembangan ke depannya kah? Dari sisi cabang mau ditambah tahun 2021 mungkin? Ya, ini kita sedang bikin godok juga sesuatu yang baru, di mana banyak tren downsizing dari kantor-kantor yang besar jadi medium atau mau yang kecil. Kita coba godok, mudah-mudahan akhir tahun juga kita sudah siap, karena saya lihat ketika ekonomi ini rebound, banyak peluang di situ, banyak sekali peluang di situ. Mantap, ini banyak peluang. Mungkin masih ada waktu, Bro Ruby? Masih dong. Itu Bro kalau Ruby mungkin mau tanya, silakan. Saya mau tanya, ini buat sahabat Eljon juga penasaran nih, kalau misalnya mungkin ada media sosial yang bisa di-share, silakan. Oke, jadi kalau mau tahu Kolabora di mana bisa cek ke website kita www.kolabora.id. Terus kalau mau ke Instagram kita di ko.labora. Terus kita juga ada di YouTube. Kita juga pernah mengundang, saya juga pernah mengundang Bro Ruby sama Bro Mario juga untuk mengisi Kola Talks kita selama masa pandemi. Terus ke depannya juga mudah-mudahan semua berlalu, kita bikin sesuatu yang luar biasa lagi, menginspirasi sahabat-sahabat Eljon dan yang lainnya juga untuk kita tetap berbisnis, berusaha untuk membangun ekonomi kita. Mantap nih.
Silakan Pak Mario. Ya, ada tips untuk pengusaha pemula, Pak? Sedikit Ya, saja. kalau dari saya, ini saya selalu tekankan di mana-mana, kita ini selalu terkadang banyak ide, banyak sekali ide. Tapi ini yang saya mau tanamkan, jangan sampai ide ini kita nggak validasi, kita langsung eksekusi. Jadi ingat, selalu ada ide, kita validasi dulu. Jangan banyak yang bilang, waduh nanti kehilangan momennya. Tapi tenang dulu, momen nggak akan hilang ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan cepat. Jadi misalkannya ada punya ide kita brainstormkan, kita validasi dulu, lihat pasar menerimanya atau tidak. Kalau belum, bukan berarti ide itu nggak bagus, tapi coba lagi dikembangkan, coba kolaborasi. Kalau udah dapat semuanya, langsung dieksekusi. Mantap sekali. Luar biasa ini. Oke, Bro Ruby, silakan. Yes, ini mungkin kalau mau ngundang Bro Ernest sebagai pembicara bisa juga nih. Boleh. Sudah teruji. Saya sudah ngundang. Sudah teruji ya. Yes. Nyanyi juga bisa ya, Bro Ernest. Nyanyi. Aduh, jangan. Jadi tadi dia kalau orang nyanyi janganlah, itu udah kapasitas Bro Ruby. Orang Timur kok masa nggak bisa nyanyi orang Timur. Ya. Nanti jangan, takutnya dibilang Glenn Fredly kedua kan saya nggak enak. Wow. Masih banyak tanggung jawab kolabora. Masih banyak tanggung jawab kolabora soalnya, jangan jadi artis lah. Yes, oke. Nah, itu kan juga saya lihat kan bagaimana space yang buat event tuh besar banget ya Hayamuruk ya. Iya. Nah, oke, dan kedepannya ini juga ini bisa dipakai buat umum atau gimana sih? Mungkin juga sahabat Eljon, mungkin boleh share sedikit jadi, juga. Gini, kita ngelihat kita punya ceilingnya sangat tinggi. Ini kalau teman-teman saya bilang ini looks-nya udah looks buat sampai wedding juga bisa. Yes. Berapa meter tuh? Kita ceilingnya tingginya 6,5 meter. Wow. Nah, kita juga ke depannya nggak menutup untuk bikin acara wedding atau acara party Sweet 17, nggak hanya acara startup. Kebaktian ya. Iya, acara kebaktian pun bisa. Yang penting bukan acara politik. Jadi kolabora terbuka untuk apapun. Yes. Oke, sekali lagi. Yes. Sekali lagi, thank you so much. Sama-sama, terima kasih sudah diundang ke Eljon. Semoga sahabat-sahabat Eljon juga mendapatkan sesuatu dari omongan-omongan saya. Semoga yang baiknya diterima, yang jelek-jeleknya mohon dimaafkan. Tentunya kita banyak belajar dari Bro Ernest yang tetap optimis sih, luar biasa. Berbagi optimis, ya kan. Di tengah mungkin yang lain lagi gonjang-ganjing, tapi dengan semangat optimis. Pokoknya pesan dari saya, nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting adalah melawan rasa malas kita. Pasti ada sesuatu lah yang bisa kita kerjakan. Yes. Nah, jangan lupa sahabat Eljon yang penasaran bisa langsung datang aja ke Kolabora. Datang ke Kolabora di Hayamuruk ada sama di Setiabudi ya. Ya, betul. Saat ini masih baru 2. Operasi Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Yes. Jangan lupa kalau ketemu Bro Ernest ajak selfie. Boleh. Yes. Oke, langsung bisa saya tawarin aplikasi finansialku kalau habis selfie. Ya. Oke, sahabat Eljon, demikian. Sampai jumpa di next episode di Startup Gallery bersama saya Ruby Herman dan juga bersama partner saya Mario Agustian. Yes, terima kasih Bro Ernest, sahabat Eljon. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, sip.